You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Kami datang dalam ucapan syukur, terima kasih banyak karena sungguh Tuhan baik dan menyatakan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kembali hari ini kami bersyukur buat kesempatan boleh mengikuti PA bersama. Dan kiranya waktu kami akan membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati baik hamba-Mu yang menyampaikan, semua kami yang mendengar. Tuhan tolong agar kami pada akhirnya bukan hanya jadi pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dan pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam keseharian kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus dan berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Kita bersyukur kesempatan ini juga Tuhan kasih lagi buat kita belajar bersama. Dan hari ini kita akan melihat satu bagian firman Tuhan. Saya memberi judul karena ini memang terkait dengan kepemimpinan secara khusus ya. Jadi saya menuliskannya ini panggilan kepemimpinan. Nah, kita dari latar belakang yang berbeda-beda. Saya nanti juga akan coba mengungkapkannya. Mengapa di dalam tradisi, di dalam gereja kita punya perbedaan satu dengan yang lain. Jadi kita harus bisa melihatnya sebagai sebuah kekayaan yang baik di dalam Tuhan. Ayat firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang ke-16, kita akan membaca ayat 13 sampai ayat yang ke-20. Ini perlu dibaca dalam konteksnya supaya kita bisa mengerti dan memahami kisahnya ya. Mari Bapak Ibu Saudara kita baca bergantian. Saya mulai baca ayat 13. Mohon Bapak Ibu sekalian baca ayat 14, kita bergantian sampai ayat yang ke-20. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Iya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menarik untuk memperhatikan bahwa dalam pelayanan Yesus bersama murid-muridnya ada bagian tentang hal ini. Banyak kali orang mengkaitkan ini dengan kepemimpinan. Jadi saya juga coba melihatnya secara sederhana. Kepemimpinan, saya kutip pendeta John Stott bilang begini ya, seorang pemimpin menurut definisi yang paling sederhana adalah seorang yang memberi perintah kepada sejumlah pengikut. Memimpin berarti maju terus, menunjukkan jalan, dan memberi inspirasi kepada orang lain untuk mengikuti. Nah, memang yang jadi masalah bahwa di dalam gereja sendiri juga kepemimpinan ini menjadi topik yang hangat begitu ya.
Kenapa? Nah, seorang sahabat saya yang menulis buku Jadilah Pemimpin Demi Kristus, ini Profesor Senjaya, dia tulisnya begini ya. Berbagai problema yang kompleks dan akut dalam berbagai jenis organisasi bermuara pada absennya kepemimpinan yang berlandaskan Alkitab. Jadi seringkali memang masalahnya ada di pemimpin juga, walaupun tidak selamanya. Nah, mengapa ini jadi menarik? Karena memang bagian yang kita baca tadi seringkali dikaitkan dengan siapakah yang akan memimpin gereja kemudian. Dalam ayat-ayat yang kita baca tadi kita ketemu sama Petrus ya. Siapakah Simon Petrus? Jadi kalau Bapak Ibu nanti membaca, mempelajari tentang Petrus, sebenarnya ini unik juga ya. Petrus seorang murid yang dekat dengan Kristus. Dia dalam circle-nya Yesus. Nah, di dalam pelayanannya dia bisa kita lihat ini pribadi yang agak complicated ya. Dalam hal dia ada kesuksesannya, tapi juga ada kegagalan-kegagalannya. Misalnya yang menyangkal Yesus begitu ya, itu Petrus. Tapi juga kita lihat banyak hal dalam kehidupannya juga menjadi teladan yang baik. Nah, sebagai seorang yang complicated character begitu ya, nah, Bapak Ibu bisa lihat ini failures-nya, successes-nya. Nah, kenapa ini jadi penting? Karena bagian yang kita baca terkait dengan pengakuan Petrus ya. Ini kalau kita lanjutkan lagi, itu semua yang Bapak Ibu bisa dapatkan slide-nya ya. Nah, nama Petrus sendiri berarti batu di dalam bahasa Yunani. Dan Petrus itu nama yang diberikan sebagai julukan. Nama aslinya Simon. Ya, jadi jangan lupa ya, Simon Petrus begitu Kefas. Nah, dia disebut Petrus oleh Yesus. Jadi bayangkan ya, Yesus bisa manggil dia, "Hei batu," gitu ya kira-kira ya. Tapi batu dalam pengertian konteks yang positif, yang baik ya. Peter by Jesus who told him that he was the rock he planned to build his church upon. Peter was an important Bible character because he was one of Jesus' 12 disciples. He was also a fisherman and Jesus called him away from his business and invited him to follow him in his ministry. Seorang yang dari penjala ikan dibawa menjadi penjala manusia. Nah, mari kita lihat sebentar konteks dari bacaan kita hari ini. Kalau perhatikan, ada lokasi yang disebut di dalam ayat yang ke-13. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi. Nah, Bapak Ibu Saudara kalau perhatikan di mana Kaisaria Filipi, ini di sini, ya, di atas. Jadi ini kan daerah pelayanan Yesus. Ya, ini namanya daerah Galilea. Yesus dari Nazaret. Lalu kemudian itu ada Kapernaum, di mana Yesus juga memulai pelayanannya di sekitar Danau Galilea. Nah, ini agak sedikit ke atas, ke Kaisaria Filipi. Nah, apa yang mereka lakukan di sana? Nah, kita nggak tahu persis ya. Jelasnya pasti pelayanan begitu ya. Tapi ini menjadi bagian yang sebenarnya unik. Karena ini daerah yang banyak orang non-Yahudi. Biasanya kan Yesus pelayanannya itu masuknya ke sinagoge, ke rumah ibadat, ke bait Allah. Itu banyak ketemu orang Yahudi. Tetapi khusus di wilayah Kaisaria Filipi, dari data yang didapat tidak banyak orang Yahudi sebenarnya ada di sana. Nah, kita akan melihat sebentar. Saya kasih judul begini. Pemimpin seperti apa yang dipanggil oleh Yesus? Kita akan melihat ayat-ayat yang tadi dulu ya. 16 ayat 13 sampai 17. Bapak Ibu pernah dapat ujian? Pernah ikut ujian? Pasti pernah lah ya. Nah, Yesus ternyata setelah bersama murid-muridnya sekian lama, dia kasih mereka tes. Ujiannya sederhana, cuma 2 soal saudara ya. Ini soal pertama. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Menarik juga, beberapa penafsir Alkitab bilang Yesus kasih tesnya di daerah Kaisaria Filipi tadi. Jadi mungkin di situ ada yang bilang mungkin lebih open lah ya, ketimbang di daerah-daerah yang banyak orang Yahudi. Kenapa? Karena pengakuan Petrus itu menarik sekali, nanti kita perhatikan. Jadi Yesus tanya sama muridnya, ini tes ya setelah bersama Yesus. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Perhatikan jawaban murid-muridnya.
Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga mengatakan Elia, ada pula mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Kenapa semua referensinya Perjanjian Lama? Ya karena inilah orang-orang yang dianggap, jadi mereka mengatakan ini Yohanes Pembaptis menarik ya, dia yang Perjanjian Baru, tetapi Yohanes Pembaptis sendiri dikatakan seperti Elia, begitu ya. Nah, seorang penafsir bilang begini, why Jesus associated with one of the prophets? These people didn't want to specify, but felt that Jesus demonstrated the characteristic of the great spiritual leaders of days gone by. Jadi kenapa referensi yang mereka sebut itu adalah orang-orang yang pemimpin, khususnya dalam Perjanjian Lama. Selain tentunya Yohanes Pembaptis ya. Mengapa? Karena nampaknya pelayanan Yesus itu mirip dengan pelayanan yang dilakukan oleh para leaders ini di Perjanjian Lama. Nah, ada lagi penafsir Alkitab bilang sebenarnya kalau perhatikan ini banyak nabi ya. Ingat, nabi di Perjanjian Lama itu tugasnya sebenarnya menyatakan hukuman. Jadi nabi itu kasih tahu ada hukuman loh ya. Dan nampaknya juga mereka mengasosiasikan seperti yang terjadi pada pelayanan Yesus. Karena berita Yesus sederhana, bertobatlah, kerajaan sorga sudah dekat. Persis seperti beritanya nabi-nabi di Perjanjian Lama. Nah, jadi ini pertanyaan pertama. Yesus kasih 2 nomor saudara ya. Pertanyaan kedua, kita lihat. Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Kalau tadi apa kata orang? Sekarang setelah kamu bersama-sama dengan aku, menurut kamu sendiri, siapakah aku ini? Bapak ibu saudara, saya pikir kalau Tuhan tanya sama kita juga ya. Saya nggak tahu sudah berapa lama saudara jadi orang Kristen. Sudah berapa lama saudara kenal siapa Yesus dalam hidup saudara. Pertanyaan ini jadi penting juga. Menurut kamu, siapakah aku ini? Alkitab menuliskan yang menjawab itu adalah Simon Petrus. Petrus ini seorang murid yang cukup ceplas-ceplos saudara ya. Jadi dia yang menjawab, atau mungkin juga dia mewakili para murid. Jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Sekali lagi para penafsir bilang kenapa di daerah Kaisarea Filipi? Karena nampaknya itu bukan daerah Yahudi. Kenapa? Karena pengakuan ini subversif sekali saudara. Ini pengakuan subversif. Kalau orang Yahudi dengar bisa langsung ditangkap nih. Dan itulah alasannya kenapa Yesus juga dihukum mati, karena dia mengaku sebagai anak Allah. Anak Allah itu artinya apa? Di dalam kita, ya mungkin saudara-saudara sepupu kita selalu tanya, oh Kristen nih Allahnya beranak begitu ya. Saudara, sebenarnya mereka nggak paham. Kata anak menunjukkan kualitas yang sama dengan bapaknya. Coba kalau kita ngomong misalnya, oh iya tuh anak Ciptadana. Nah, kenapa? Karena ada seperti karakter yang, oh itu Ciptadana banget misalnya. Ada yang bilang, oh itu anak BCA. Jadi kan nggak ada yang begitu, itu anak Ciptadana. Mana bapaknya, selingkuh sama siapa mamanya. Itu orang yang mikir jorok aja gitu ya. Nah, kadang-kadang kalau kita bilang itu Yesus anak Allah, langsung mikirnya, oh mamanya selingkuh, Allah selingkuh sama siapa. Anak Allah menunjukkan kualitas yang sama dengan Allah. Jadi anak Allah artinya Allah. Makanya perhatikan pengakuan Petrus. Engkau adalah Mesias. Mesias dalam Perjanjian Lama sudah dijanjikan. Allah akan mengirimkan Mesias untuk menyelamatkan umatnya. Dan Mesias itu siapa? Nah ini jadi terus perdebatannya. Mesias itu manusia yang punya kekuatan super. Jadi kalau Bapak Ibu ngerti pergumulan Perjanjian Lama, mereka kan menantikan Mesias. Mereka tuh nggak kebayang Mesias itu yang mana. Apakah dia manusia lalu dikasih power super, atau nanti dia adalah benar-benar manusia, atau ada yang bilang benar-benar Allah yang datang. Nah di dalam Perjanjian Baru kita mengerti bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Sehingga
Pengakuan Petrus menarik. Petrus tidak lihat Yesus hanya manusia biasa. Engkau Mesias, tetapi anak Allah yang hidup. Nah, perhatikan saudara ya. Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, kalimat Yesus ini menarik. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Saya lama mikir gitu ya. Maksudnya kalimatnya Petrus benar gak? Engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Benar gak? Benar ya. Tapi menarik nanti kalau Bapak Ibu lihat di bagian bawah tadi, Yesus melarang jangan kasih tahu siapa-siapa. Jadi kadang mikir gini, kalau jawaban Petrus benar, kenapa gak boleh kasih tahu orang lain? Sebenarnya jawaban Petrusnya benar secara definitif. Tetapi Petrus nampaknya masih belum memahami sepenuhnya. Jadi misalnya kalau Bapak Ibu perhatikan, bagi Petrus Mesias itu harus menyandang pedang, lalu kemudian menaklukkan Romawi. Makanya Yesus bilang jangan kasih tahu orang-orang dulu, karena pemahamanmu belum cukup mumpuni. Bagi Petrus, dia tidak bisa terima Mesias itu mati. Makanya lihat, ketika Yesus berkata, aku akan mati, itu di bagian bawah sesudah bagian ini. Nanti Bapak Ibu bisa baca ya. Waktu Tuhan Yesus bilang, aku akan pergi ke Yerusalem dan mati di sana. Petrus menarik ke samping, lalu bilang, Tuhan, jauhlah itu daripadamu. Dia baru aja mengaku, engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Jauhkanlah hal itu daripadaku. Karena yang dia mengerti, Mesias itu pemenang. Jadi gak masuk pikiran Petrus Mesias itu Mesias yang menderita. Kita lagi masa Prapaskah ya. Yesus raja, iya raja, tapi dia bukan cuma raja yang duduk di singgasana. Dia raja yang menderita, yang datang ke dalam dunia. Jadi kalau saya tuliskan begini ya, sebenarnya dosa telah membutakan mata rohani manusia. Jadi kalau sampai ada manusia bisa mengaku Yesus Tuhan, itu pasti karena Tuhan yang membuka pemahaman manusia, sehingga dia bisa lihat Yesus. Akhirnya yang memampukan Petrus dan juga kita semua saat ini untuk mengakui siapa Yesus adalah Allah sendiri. Kalau Bapak Ibu bisa ngaku bahwa Yesus adalah Tuhanmu, Juru Selamatmu, itu pasti bukan karena kita cukup pintar ya. Itu karena anugerah Allah bagi kita. Makanya perhatikan kalimat dari David Platt ya, seorang pengkhotbah. Dia bilang, a true understanding of Christ comes not from human invention, but from divine revelation. Jadi yang pertama yang kita harus pahami, pemimpin seperti apa yang dipanggil Yesus? Ya tentunya pemimpin yang mengenal dia secara intim, yang bisa menyatakan engkau Tuhan dan Juru Selamat, dan itu hanya mungkin karena anugerah Allah. Ini yang pertama ya. Lalu yang kedua, saya ajak kita lihat ayat 18 dan 19. Nah ini ayat yang saya katakan tadi banyak menjadi perdebatan. Kalau kita pahami, jangan lupa ayat 18 didahului dengan yang tadi 13, 14, 15, 16, 17. Jadi tidak bisa mengerti ayat 18 terlepas dari cerita di atasnya. Oke, kita lihat sebentar ya. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Apa artinya di atas batu karang ini? Nah, ini jadi diskusi yang menarik sepanjang sejarah gereja. Di atas batu karang ini, pertanyaannya, siapa batu karangnya? Nah, disinilah kita melihat ada perbedaan dalam beberapa aliran gereja. Contohnya ya, ada gereja yang mengakuinya begini. Petrus sebagai dasar gereja. Jadi siapa batu karangnya? Petrus. Karena kan Yesus ngomongnya sama Petrus. Di atas batu karang ini.
Dan Petrus namanya juga batu gitu ya. Jadi seperti ya, penafsiran tradisional ini melihat bahwa batu karang sebagai simbol Petrus yang namanya berarti batu dan peranannya sebagai dasar atau fondasi bagi gereja Kristen. Ini menunjukkan bahwa Petrus dianggap sebagai pemimpin pertama gereja oleh Yesus. Jadi sebagian gereja mengambil posisi ini untuk mengerti ayat ini. Di atas batu karang ini. Siapa batu karangnya? Petrus. Ada penafsiran lain? Ada, ya. Bukan Petrusnya, tetapi pengakuan Petrusnya. Nah, ini yang kedua ya. Iman Petrus sebagai fondasi. Jadi bukan Petrusnya. Tafsiran lain menekankan bahwa batu karang bukanlah Petrus sendiri, tapi iman yang dinyatakan oleh Petrus, yaitu apa tadi? Pengakuan bahwa Yesus sebagai Mesias dan anak Allah. Dalam pandangan ini, iman adalah dasar di mana gereja dibangun. Bisa bedain ya? Kalau tadi Petrus adalah dasar dibangunnya gereja. Kalau ini bukan Petrusnya, iman Petrusnya. Oke? Dari sini saudara bisa lihat perbedaannya. Lalu ada lagi yang bilang, kok Petrus, kok iman Petrus? Sebenarnya siapa sih batu karang? Nah, ada lagi yang nafsirin begini, Yesus batu karangnya. Kan batu karang yang teguh Pak Yesus kan. Beberapa menafsirkan bahwa batu karang sebenarnya merujuk kepada Yesus sendiri, dengan gereja dibangun di atas dirinya sebagai fondasi. Jadi Petrus dan pengakuannya mewakili pengakuan awal yang membangun komunitas beriman. Ya, saya coba tunjukin saja saudara ya, karena memang realitanya gereja beda-beda ya. Dan terakhir ada yang bilang bukan, batu karangnya itu ajaran Yesus. Dalam penafsiran di atas batu karang ini diartikan sebagai ajaran dan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Yesus yang menjadi dasar bagi kehidupan dan praktek gereja. Gereja saudara yang mana? Yesus ya, ada yang bilang Yesus gitu, ada yang. Nah, kita harus terbuka bahwa sebagian besar gereja Katolik atau gereja Katolik mengakui Petrusnya, karena dari situlah kepausan itu diteruskan. Di atas batu karang ini Petrus. Gereja Protestan pada umumnya mengakuinya yang kedua apa yang ketiga. Misalnya mengatakan bukan, makanya tidak mengakui Petrus sebagai paus pertama dan juga tidak mengakui kepausan dalam pengertian semua orang yang mengakui iman seperti Petrus, kitalah batu karangnya, kira-kira begitu. Itu iman, itulah batu karangnya. Jadi ya, kita nggak bisa memperdebatkan. Dalam sejarah sudah terjadi, ada stream, ada Katolik, ada Protestan, mungkin juga ada yang, kalau mungkin yang Pentakosta mungkin melihatnya bahwa Yesusnya sebagai batu karangnya begitu ya. Jadi ini banyak stream. Tapi ini yang saya mau katakan bahwa kita sepakat di dalam pengakuan iman rasuli. Soal siapa yang menjadi pemimpin setelah Yesus kita agak beda-beda. Misalnya yang Protestan tidak mengakui kepausan, yang Katolik mengakui paus misalnya. Jadi kita sepakat bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi kepemimpinan gerejanya berdasarkan satu ayat, ada 4 tafsiran. Silakan mau ikut yang mana ya, tergantung saudara ada di gereja mana. Tapi sebenarnya sama, mau gereja Katolik, gereja Protestan, gereja Pentakosta, kita mengakui pengakuan iman rasuli yang mengatakan aku percaya kepada Allah Bapa, kepada Yesus Kristus, dan kepada Roh Kudus. Jadi pengakuan kita berpusat pada Allah Tritunggal. Dalam hal itu kita sama. Bedanya apa? Ada yang baptisnya masih kecil, ada yang baptisnya sudah gede, ada yang dipercik, ada yang diselam, ada yang dikepret juga mungkin gitu ya. Kalau pendetanya kesel gitu ya. Ada yang pemimpin gerejanya paus, ada yang pemimpin gerejanya eporus, ada yang pemimpin gerejanya majelis. Nah, dalam hal itu Tuhan tidak kasih juklak. Jadi wajarlah kalau kita beda-beda ya, nanti kalau ketemu Tuhan. Dan Tuhan nggak membatasi ya. Di situ yang saya lihat ini kekayaan gereja, Bapak Ibu Saudara. Nah,
Tapi apa yang kita tafsirkan itu pasti jadi dasar untuk membangun pengajaran kita. Jadi kita mesti ngerti itu ya. Jadi jangan saudara bilang, kenapa gereja saya begitu? Kenapa begini? Ya emang begitu cara nafsirnya, dan itu tidak ada yang salah juga. Itu lebih kepada tradisi yang diikuti, yang kemudian kita terima saat ini. Emangnya di dalam Alkitab siapa sih fondasinya? Misalnya kalau kita mau lihat ya, sebenarnya fondasinya, saya tetap meyakini fondasi dasarnya Yesus. Tetapi coba lihat ayat ini. Nah ini kalau kita mau gali lagi ya, ayat Efesus 2. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Jadi kalau kita mau lihat, sebenarnya yang paling bawah itu Yesus. Jadi gereja itu didirikan di atas Yesus batu penjurunya. Lalu kemudian yang namanya rasul dan nabi, itu lapis duanya, PL dan PB. Wakil nabi perjanjian lama, PL PB perjanjian baru. Jadi kita bisa lihat kalau kita gambar ya, paling bawah satu Yesus, lalu di atasnya kita bagi dua, ada PL, ada PB. Berarti ada Petrus nggak di dalamnya? Ada. Tapi juga pengakuan semua orang percaya. Jadi memang kalau kita mau berteologi ya, tergantung saudara dari gereja mana. Biasanya ada yang bilang, ini nih Yesus batu penjurunya karena dia ambil ayat ini. Di atasnya ada Petrus, ya ada juga kan, para rasul, para nabi. Tetapi yang namanya batu itu cuma Petrus kah? Misalnya Petrus sendiri menulis di kitab 1 Petrus. Di 1 Petrus 2, ini Petrus yang tulis ya. Kita baca sama-sama, 1-2 ya. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Jadi semua tafsiran tadi punya dasar. Yang bilang bahwa batu karang ini, di atas batu karang ini, batu karang itu berarti semua orang percaya yang mengaku Yesus Tuhan. Dari mana dasarnya? Diambil juga surat Petrus. Kan Petrus bilang, kamu juga batu rohani. Petrus nggak bilang, cuma aku batu rohani. Nah begitu ya. Sementara kalau kita melihat gereja berbeda, selalu ingat ya, jangan diperdebatkan, tapi tanya dasarnya apa. Kalau Bapak Ibu kan kita memang realitanya berbeda ya. Ya udah kita tanya, apa dasar, kenapa itu? Oh, yang Katolik bilang kami ambil Matiusnya. Matius bilang di atas batu karang ini Petrus. Yang Protestan bilang bukan cuma Petrus, baca dong atasnya. Atasnya kan ada pengakuan Petrus. Berarti semua yang mengaku seperti Petrus itu batu karang. Lalu kemudian yang lain bilang, oh enggak, ini semua kita kok batu karang, misalnya begitu ya. Nah jadi Bapak Ibu jangan jatuh ke perdebatan tanpa dasar ya. Sehingga waktu kita lihat, oh itu dasarnya, ya sudah, sama-sama menerima. Dan karena itu ya, kalau yang Protestan bilangnya gini ya, the rock of the church, the people of God. Jadi semua orang percaya yang proclaiming the gospel of Christ. Kalau Bapak Ibu tanya saya bagaimana, kalau saya sih ngelihatnya Petrus yang ngaku pertama, nggak bisa kita tutup mata. Memang Petrus yang ngaku, tetapi semua orang yang mengaku seperti Petrus, di atas batu karang itu Tuhan mendirikan jemaatnya. Jadi akhirnya memang kalau di gereja Protestan secara umum, ya kita bisa mendirikan gereja ya, atas dasar apa? Bukan karena ada pemimpinnya cuma satu, tetapi ya siapapun bisa, tanda kutipnya begitu. Nah memang jadi kepemimpinannya ada yang bilang bias gitu ya. Kayak gereja Protestan pecah lagi, berantem dikit, bikin gereja baru. Kenapa? Di atas batu karang, aku batu karangnya. Gitu ya, bisa dia bikin lagi. Satu bilang oke lagi. Gereja berantem kadang-kadang nggak masuk akal ya. Cuman gara-gara yang satu pendetanya suka mimbar di kiri, satu suka mimbar di kanan, kita pecah. Satu gereja mimbar kiri, gereja mimbar kanan begitu ya. Kalau Katolik itu jarang pecah ya. Kenapa? Karena memang mengakui cuman di atas batu karang. Batu karangnya Petrus, maka kepemimpinan Paus jadi penting. Semua ada konsekuensi. Ya. Nah, jadi itu menarik. Dan menariknya adalah alam maut tidak akan menguasai. Death cannot stop this Messiah. Nah, ayat berikutnya yang juga sering kali, karena kita mesti lihat ya, kunci kerajaan sorga itu apa?
Dan kepadamu. Nah itu kan jadi pertanyaan, kepada siapa kunci kerajaan sorga dikasih? Ya yang bilang tadi dasar gerejanya Petrus, berarti kepada Petrus. Yang bilang dasarnya adalah semua orang percaya, berarti semua orang percaya. Nah pertanyaannya kuncinya apa? Nah ini jadi masalah lagi ya. Begitulah kalau berteologi kan semua gereja macam-macam ya. Apa artinya kunci kerajaan sorga? Pakai gembok apa? Ternyata menarik Bapak Ibu ya, tidak selamanya kunci, khususnya dalam konteks zaman Yesus, kunci itu tidak selamanya dilihat sebagai kunci, beneran kunci. Tapi ini salah satu bentuk kunci zaman itu. Makanya kalau saudara-saudara yang Katolik masih ingat ya, atau tahu ya, Paus pakai cincin. Dan cincin itu yang biasanya dicium gitu ya, kalau orang datang cium. Nah itu simbol otoritas. Pada masa itu simbol otoritasnya adalah biasanya cincin. Nah ini yang disebut sebagai kunci pada masa itu. Jadi beberapa penafsir mengatakan jangan bayangkan seperti kunci modern, tetapi simbol otoritas yang ada pada cincin. Nah kalau demikian, yang bilang kunci kerajaan sorga artinya apa? Nah ada yang bilang itu otoritasnya Petrus. Dan mereka melihatnya di dalam Kisah Rasul 2 ketika Pentakosta. Petrus berkhotbah, Tuhan buka pintu, 3.000 orang bertobat. Jadi otoritas Petrus dalam konteks Katolik diinterpretasikan sebagai simbol otoritas yang diberikan kepada Petrus dan turun-temurun kepada Paus untuk mengikat dan melepaskan di bumi yang akan diikuti di sorga. Lalu yang Protestan, nah ini Protestan melihatnya ini otoritas gereja, persekutuan orang percaya. Jadi bukan satu pribadinya, tapi gerejanya. Dalam konteks gereja Protestan, hal ini sebagai simbol wewenang gereja untuk mengajar kebenaran ilahi dan mengampuni dosa, bertindak atas nama Kristus di bumi. Yang mana yang kita pilih? Ya sebenarnya kalau kita melihat, kalau saya sih harus katakan ya dua-duanya tepat. Makanya kalau bikin gereja baru lagi kan pusingan gitu ya. Saya sepakat dengan David Platt ya, dia bilang Christ give his authority to the church. Kadang-kadang gitu ya, ada jemaat kerasukan setan, kami pendeta yang dipanggil. Kenapa? Karena ada konsep. Jadi sorry ya, ini saya bicara konsepnya orang Protestan, tapi konsepnya pun masih konsep begitu. Seolah-olah otoritas itu cuma diberikan kepada orang-orang tertentu. Padahal gerejanya Protestan tuh. Protestan kan harusnya mengakui semua dapat otoritas. Tapi kalau kerasukan setan kontak pendeta, kayaknya kalau pendeta tuh setannya lebih takut. Sebenarnya setiap kita kalau kita yakin kita punya otoritas diberikan dalam nama Yesus keluar gitu, nggak usah panggil pendetanya dalam arti itu ya, karena sebenarnya kan teologinya otoritasnya diberikan kepada semua, kepada gereja. Tapi ya itu realitanya memang kita masih patriarkal seringkali seperti itu. Jadi saya tidak mau masuk ke perdebatan lebih lanjut, tapi kesimpulannya apa? Akhirnya saya melihat pemimpin seperti apa yang dipanggil Yesus. Dan ini berlaku buat kita semua ya, baik gereja Protestan, gereja Katolik, ya dua hal tadi. Pemimpin yang menyampaikan, memproklamasikan Yesus dengan berani, secara confident. Jadi kalau kita lihat jawabannya ini dua ya. Oh sorry, bawahnya hurufnya berubah. Pemimpin seperti apa yang dipanggil Yesus? Leaders who know Jesus intimately and leaders who proclaim Jesus confidently. Pastikan di gereja saudara ada pemimpin semacam ini. Mau namanya paus, mau namanya pendeta, mau namanya romo, mau namanya pemimpin klasis, mau namanya eporus, mau namanya apa, kiranya gereja-gereja kita punya pemimpin yang kenal siapa Yesus, sehingga dia bisa mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat, Mesias anak Allah yang hidup. Tetapi juga dia yakin kuasa itu diberikan dan dia memberitakan dengan confident. Jadi kita tidak memperdebatkan siapanya, tapi pastikan quality-nya ada. Siapapun yang Tuhan pakai memimpin di gereja saudara. Kadang-kadang kan ada gereja pakainya ada majelis,
Saya kaget juga, ada gereja yang sekarang punya rasul ya. Saya ada gereja rasul apa begitu ya. Ternyata rasulnya ada di Swedia katanya gitu ya. Saya bilang, ada yang nanya sama saya, jadi benar nggak Pak itu ada rasul di Swedia? Saya bilang saya ke Afrika juga ada gereja ngaku ada rasul. Jadi ada rasul hitam, ada rasul putih. Saya bilang, aduh kalau kita mau debat siapapun dia, pastikan dia punya dua ini. Karena kalau tidak sebenarnya cuma rasul-rasulan. Oke, jadi kiranya ayat-ayat ini menolong kita memahami, bukan memperdebatkan, tapi melihat bagaimana di dalam anugerah Tuhan Dia memanggil orang yang akan memimpin jemaatnya, mereka yang kenal Dia, dapat otoritas dan menyampaikan firman. Silakan kalau masih ada yang mau ditanyakan. Bukan berarti saya nggak mau jawab ya, tapi silakan, dengan takut kesannya kayak harus sepakat dengan saya, nggak juga. Ada Bapak Ibu yang mau bertanya? Gereja saudara model apa lagi pemimpinnya? Ada kan kadang pendeta nggak turun-turun, dia terus. Ada gereja yang setiap 5 tahun ganti pendeta, pendetanya rolling, ya. Jadi ada yang bilang, iya Pak, kenapa kami di rolling? Supaya nggak bangun kerajaan, karena kalau udah kelamaan di situ jadi bangun kerajaan. Ada yang bilang ya kalau di kami ya nggak ada yang bangun kerajaan gitu ya, tapi dia bangun aset. Bingung saya, memang kepemimpinan gereja tuh macam-macam dan semua bilang Alkitabiah. Silakan teman-teman yang mau bertanya. Udah kebayang gereja kita, gereja apa masing-masing? Dan memang semua jenis kepemimpinannya pun karena masih dipimpin oleh manusia yang bisa salah, yang gak ada yang sempurna. Tapi ya itu konsekuensi dari pilihannya, kita pilih model apa misalnya. Nanti kalau Bapak Ibu baca Kisah Rasul, juga di Kisah Rasul juga menarik tuh. Ada pemimpin tapi juga gereja lokal punya otoritas. Jadi kadang-kadang kita bingung tuh. Makanya saya lihat Tuhan gak kasih keseragaman, juplaknya gak ada. Tapi yang ada adalah kalau kamu pilih pemimpin, misalnya di kitab 1 Timotius, di kitab Titus ada kualitasnya. Ingat, pemimpin harus begini, suami dari satu istri, bisa dia punya nama baik di depan jemaat dan di luar jemaat. Nah itu ada kualitas-kualitas itu. Nah saya lihat Yesus menyimpulkannya dengan dua hal tadi ya. Siapa aku, dan aku kasih kamu otoritas. Kunci kerajaan sorga diberikan, sehingga lakukan dengan confident. Oke? Kalau tidak ada, silakan Pak. Apa yang kau lihat di surga juga itu, jadi kuasa apa yang dia miliki? Itu pun beda-beda tafsirannya. Ada yang bilang pengajaran, tapi beberapa tafsiran yang saya perhatikan itu mengkaitkan kepada pengampunan dosa. Makanya kalau kita lihat di dalam gereja Katolik itu kayak ada kebiasaan mengaku dosa, dan kemudian romonya akan mengatakan dosamu diampuni. Nah itu di gereja Protestan juga ada seperti itu, secara komunal. Setelah mengaku dosa hari Minggu, kalau kemudian kita disuruh berdiri sebagai orang yang telah diampuni dosanya, atau biasanya gini, sebagai hamba Yesus Kristus saya memberitakan pengampunan dosa telah berlangsung. Nah hal-hal seperti itu. Nah termasuk kalau di dalam gereja juga beberapa katakan apa yang diikat lalu terlepas, diikat terlepas, itu banyak yang bilang juga terkait dengan sakramen. Sakramen-sakramen. Di Katolik ada 7, di Protestan cuma 2 ya. Kalau di Katolik kan ada 7 sakramen, kalau Protestan mengakuinya cuma 2, baptisan sama perjamuan. Ada yang lain? Saya sekolah kecilnya di Katolik, mama saya juga dulu Katolik gitu ya. Tapi kemudian saya besarnya dididiknya dalam tradisi Protestan. Jadi kadang saya bisa ngerti lah dua-duanya, oh iya ya ini. Dan bukan perdebatan sih, lebih kepada keindahan ya. Ada yang seperti ini, seperti itu.
Ada plus minusnya lah. Yang namanya gereja Protestan yang saya bilang tadi itu gampang banget pecah kan. Karena kan di atas batu karang ini aku batu karangnya ya. Saya bikin gereja baru bisa. Yang satu bilang nggak bisa. Karena harus ada otoritas dari pausnya misalnya. Bahkan dalam perceraian pun gereja Katolik itu harus tunggu dari paus ya. Boleh apa tidak cerainya. Biasanya suratnya dikirim bertahun-tahun dan itu kan dipertimbangkan segala macam. Nah itu beberapa kaitin sama itu juga Pak. Wewenang berkaitan dengan menikahkan, lalu boleh cerai atau tidak, itu dikaitkan dengan otoritas yang diberikan kepada gereja. Oke, saya harap ini jadi wawasan buat Bapak Ibu Saudara. Tapi pastikan ya, pemimpin siapapun dengan cara apapun, pastikan dia adalah orang yang kenal Yesus. Dan karena dia punya otoritas, dia akan memberitakan Injil dengan baik. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih banyak buat firman-Mu yang kembali memberikan pemahaman bagi kami di dalam kebelbagaian yang ada bahkan di dalam gereja Tuhan. Tapi kami menyadari pentingnya kami melihat kepada pengakuan yang sama, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan disitulah juga menjadi otoritas yang kami bawa di dalam membangun umat-Mu di dunia ini. Sekali lagi bersyukur buat pembahasan hari ini. Tolong Bapak Ibu Saudara kami semua, khususnya ketika kami memasuki mengingat minggu-minggu sengsara ini, biarlah pertanyaan, siapakah Yesus bagi kami pribadi? Biarlah itu juga menjadi pertanyaan yang terus kami pikirkan, menggugah kami untuk melihat dan memandang hanya kepada Tuhan. Jangan biarkan kami ikut Tuhan tapi kami tidak kenal siapa Engkau. Biarlah Tuhan tolong kami boleh makin mengenal Engkau di dalam kehidupan kami. Engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Biarlah itu juga menjadi pengakuan kami semua. Bersyukur buat waktu ini. Tolong waktu selanjutnya juga dalam pekerjaan kami, Tuhan yang memimpin. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.